Salah satu tempat populer di kalangan turis global tapi belum populer di kalangan turis Indonesia. Welcome to Tateyama Alpine Road Murudo. Gue akan bahas cara dan biaya ke Tateyama Alpine Road dari Toyama, keindahan Murudo, dan bakal kasih spoiler seunik apa kota Toyama. Gue berangkat dari hotel pagi-pagi banget nih, jalan kaki ke Dentetsu Station dari hotel. Sepanjang jalan gue kagum sih, Toyama ini tuh beneran tenang dan menyenangkan lingkungannya. Vibes-nya tuh beda banget sama Osaka Nara Kyoto yang rame sama turis-turis. Sampai di stasiun, seperti biasa gue titip tas carrier ke locker biar nanti nggak bolak-balik ke hotel. Terus lanjut naik kereta lokal Toyama Jiho Railway. Di Dentetsu Station tadi gue beli Toyama Pass, yaitu pass yang bakal cover perjalanan pulang pergi gue dari Toyama ke Tateyama. Pass ini juga bisa kalian gunakan buat ke Kurobe Gorge dan juga area-area sekitar Toyama lainnya. Sepanjang jalan gue lewatin persawahan yang hijau, pedesaan, tapi kayak sepi banget gitu, nggak ada kehidupan. Apa jangan-jangan ini tuh desa-desa di Jepang yang udah ditinggalin penduduknya itu ya? Terus suuzon gue diperkuat nih dengan gue lihat ada stasiun kecil kayak di film horor Jepang. Jujur gue agak merinding sih. Terus kita ngelewatin hutan-hutan yang real beneran kanan kirinya tuh nggak ada rumah penduduk. Nah, makin merinding gak lo? Tapi setelah gelap terbitlah terang. Kita ngelewatin pedesaan lagi, terus desanya tuh kayak di lembah gitu karena belakangnya pegunungan dan ditutupin kabut tipis. Suasananya tuh makin mendukung kemerindingan ini ya. Tapi kita nggak boleh suuzon. Cobalah kita berpikir positif melihat keindahan alamnya. Keren kan? Kita bakalan ngelewatin daerah Ariminaguchi yang sungainya tuh jernih, airnya warnanya biru, cakep banget sumpah. Terus kita masuk hutan lagi nih hingga akhirnya sampai di stasiun Tateyama. Apakah perjalanan kita sudah selesai? Oh tentu tidak, kita harus beli tiket lagi untuk Tateyama Alpine Road. Counter tiketnya ada di bagian luar stasiun. Tanya aja ke petugasnya di sana atau baca papan petunjuk yang ada. Di stasiun ini juga jual barang-barang outdoor dan juga rentalin pakaian hangat. Jadi buat lo yang nggak bawa pakaian proper bisa banget rental. Letaknya tuh ada di dalam kantinnya buat rentalnya tadi. Terus setelah tiket di tangan, kita langsung antri buat naik ke funicular. Pastiin juga lu udah pegang jadwal transportasinya, jangan sampai lu ketinggalan transportasi di Alpine Road, bisa-bisa terdampar lu. Gue diarahin ke funicular stationnya, jadi funicular tuh kereta miring yang dipakai untuk medan yang naik turunnya tuh ekstrim atau super curam. Kan gue ambis tuh ya, mau di depan sendiri gitu, tapi ternyata nggak pernah ada yang kasih tahu kalau naik cable car atau funicularnya ini tuh harusnya tuh duduknya di sebelah kanan biar bisa lihat pemandangan. Jadilah gue tuh salah ambil tempat duduk sebelah kiri, cuma lihat batu dan pohon lah gue. Perjalanan naik funicular atau kereta miring ini cuma 7 menit, dan selanjutnya kita turun di Bijodaira. Di Bijodaira, lo tuh bisa trekking ke hutan buat ketemu pohon besar cedar, mengamati burung, dan lihat pemandangan dari atas bukit. Tapi kali ini gue skip dulu, karena fokus gue bukan ke Bijodaira. Dari Bijodaira, lo harus ganti transportasi lagi naik bis. Tiketnya nggak usah beli lagi, karena udah jadi satu paket dari stasiun Tateyama yang lo beli tadi. Perjalanan kali ini tuh hampir 1 jam lamanya. Rutenya juga bakalan terus menanjak karena Bijodaira itu terletak di ketinggian 977 meter dan lu akan menuju Murodo dengan ketinggian 2450 meter. Berasa naik gunung kan lu? Di perjalanan lu tuh bisa lihat Somyo Falls atau air terjun Somyo ketika cuaca cerah. Sayang sih hari ini cuacanya tuh agak berkabut jadi air terjunnya tuh nggak kelihatan. Nanti setelah sampai di ketinggian 1900 meter, lu bakalan sampai di Midagahara Wetland yang terkenal akan rawa-rawanya. Ada juga jalan setapaknya yang bisa bawa lu tuh trekking di sana. Di situ juga ada observation room di hotel deket Midagahara buat lihat panorama. Nanti waktu baliknya sih gue rencana mau kesini. Kalau lu kesininya tuh bulan April, lu bisa lihat snow wall atau dinding salju yang menjulang tinggi sampai 20 meter.
Bulan Mei dan Juni tuh masih ada sih, tapi pastinya udah nggak setinggi bulan April. Letaknya ada di deket Terminal Murodo. Setelah 1 jam, akhirnya kita sampai di Murodo di ketinggian 2.450 meter. Kalau lu lapar, tenang aja, di Terminal Murodo tuh banyak restoran. Untuk explore Murodo, kita naik dulu nih buat keluar, dan karena ini puncak tertingginya Alpine Road, kalian wajib pakai baju hangat ya. Sampai di atas, kita bakal langsung disuguhin pemandangan pegunungan di depan mata. Wow! Ini adalah rute perjalanan gue. Pertama ke Midori Gaike Pond, lalu Mikuriga Ikepon. Gue juga akan ke Mikuriga Onsen dan Jigokudani Observation. Sementara ini treknya ke Jigokudani Hell tuh ditutup, jadi kita nggak akan ke sana. Itulah tempat-tempat tujuan gue hari ini. Di sepanjang trek, lu tuh bakalan disuguhin pegunungan Tateyama. Lu tahu nggak, di Jepang itu ada 3 pegunungan yang dianggap suci, yaitu Fuji, Tateyama, dan juga Hakau. Kenapa bisa dianggap suci? Menurut kepercayaan Jepang lama, pegunungan ini tuh dianggap sebagai pintu masuk transisi roh untuk ke surga atau ke neraka. Jadi ketika lu di sini tuh kayak berjalan pada batas tipis antara dunia roh dan dunia manusia. Bahkan ya, dulu tuh cuma biksu yang boleh ke Gunung Tateyama. Tapi seiring perkembangan zaman, pegunungan Tateyama tuh dibuka untuk pariwisata. Jadi jangan heran ya kalau lu kesini terus lu tiba-tiba ngerasa dapet ketenangan batin dan ada perasaan kagum gitu secara alami. Trek menuju Midori Gaikepon jauh lebih sepi, karena banyak wisatawan tuh cuma explore sampai Mikuriga Ikepon, yang paling deket sama Terminal Murodo tadi. Tapi danau satu ini gue saranin jangan lo lewatin sih kalau di Murodo. Sepanjang jalurnya lo bakal ditemenin vegetasi tumbuhan khas alpin dan lembah kalderanya Murodo. Semua vegetasi sampai batu di sini tuh dilindungin loh. Sampai akhirnya lo bakalan sampai di Midori Gaikepon. Di sini beneran sepi dan tenang. Rasanya tuh damai, airnya jernih, jadi kelihatan pantulan lembah-lembah di sekelilingnya. Di sekitarnya tuh juga ada kabut tipis yang makin buat suasananya tuh magis gitu. Setelah itu, gue melanjutkan perjalanan ke Mikuriga Ike Onsen. Awalnya gue mau mencoba berendam onsen di sini, tapi entah kenapa gue lebih tertarik buat beli rare cheesecake-nya. Untuk beli makan atau bayar onsen, lu pakai vending machine ini, terus dibawa ke front desk. Nantinya makanan lu bakalan disiapin. Gue milih nongkrong di luar sambil nontonin Jigokudani dari atas. BTW lu perhatiin nggak, rare cheesecake-nya tuh beneran sama kayak yang di gambarnya yang ada di vending machine tadi. Keren ya, Jepang ini nggak ada penipuan konsumen gitu. Lanjutnya gue jalan lagi nih ke Jigokudani Observatory. Di sini lo dibolehin hiking sampai ke Raichoso. Tapi lo harus perhatiin, di trek ini kanan kirinya tuh bisa ngeluarin gas belerang. Bahkan ada peringatan lo nggak dibolehin berdiam terlalu lama di areanya. Karena bisa aja lo tuh jadi terlalu banyak menghirup gas belerang. Terus juga ada resiko gas belerangnya meningkat kalau ada perubahan arah angin. Gue lihat-lihat gas belerangnya kayaknya lagi banyak, jadi gue mengurungkan niat ke Raichoso. Dan memutuskan ke Mikuriga Ikepon sambil jalan pulang ke bus terminal. Mikuriga Ikepon ini merupakan salah satu spot ikonik di Tateyama Alpine Road. Dia itu adalah danau tertinggi dan terbesar di Alpine Road. Bedanya sama danau yang sebelumnya, spot ini tuh lebih banyak turisnya dan banyak banget bangku buat lo istirahat atau duduk gitu, sekedar untuk menikmati danau. Kalau lo beruntung, lo tuh juga bisa ketemu sama Raicho, yaitu burung endemik lokal di Tateyama. Menurut kepercayaan Jepang ya, dewa tuh bersemayam di danau ini dan airnya tuh digunain dewa untuk minum juga. Tuh kan, cakep banget dengan lembah-lembah di sekelilingnya yang bikin lu tuh makin betah gitu. Rasanya cuman pengen diem, terus kayak nikmatin angin sambil mandangin alam sekelilingnya. Dari sini ke terminal, treknya tuh agak naik, tapi serius, jadi nggak terlalu berat karena di kiri lu tuh langsung bisa mandangin danau jernih ini.
Sampai di dekat terminal, lu bakalan nemu Tateyama Tamadono Spring Water. Jadi ini tuh adalah mata air alami yang bisa langsung lu minum. Bahkan dia masuk ke 100 mata air terkenal di Jepang. Airnya tuh berasal dari salju abadi di Gunung Tateyama yang meresap ke dalam lapisan batuan selama bertahun-tahun. Uniknya, suhu airnya tuh selalu stabil di 2-5 derajat Celcius, meskipun di musim panas sekalipun. Kebayang dong sesegera apa? Lanjutnya gue masuk ke terminal. Kita bakalan diarahin ke bagian souvenir sebelum akhirnya turun ke terminalnya. Gak kerasa sih gue di sini udah hampir 5 jam. Takut banget ketinggalan bis, jadi gue langsung antri buat masuk ke bis dan say goodbye to Murodo. Tadi kan niat awal gue pulangnya mau mampir ke Midagahara ya, tapi gue batalin tuh karena udah kesorean, jadi gue langsung aja balik ke Tateyama. Alpine Road ini tuh sebenarnya sampai ke Nagano, ngelewatin Kurobe Dam, dan juga naik ropeway atau kereta gantung, tapi gue lebih milih cuman sampai ke Murodo aja. Kenapa? Karena Murodo itu titik tertingginya Alpine Road dan dia tempat yang punya banyak spot buat dieksplor. Tadi aja gue di sana hampir 5 jam kan, jadi kayak sayang aja gitu kalau gue sampai ke Nagano, tapi cuma eksplor bentar ke masing-masing spotnya. Sampai di stasiun Tateyama, gue masih punya waktu untuk makan dulu di kantinnya. Lalu dilanjutkan perjalanan kereta ke Toyama. Kali ini bentuk keretanya tuh beda sama yang sebelumnya, tempat duduknya tuh mirip kayak di KRL Jakarta gitu. Nih, kalau di total, perjalanan gue ke Tateyama Alpine Road tuh habis segini. Akhirnya gue sampai di Toyama. Sampai sini gue makan burger. Terus karena masih ada waktu, gue memutuskan buat jalan-jalan di kota Toyama naik tramnya. Gue nyampe di Toyama Castle. Sepanjang jalannya ditemenin daun momiji warna merah, tapi lagi nggak rezeki nih, Toyama Castle-nya lagi perbaikan dan juga tutup. Oh ya, tau nggak, di Toyama itu tuh tramnya ada 3 macem, ada yang tram lama dan ada yang tram baru. Yang tadi gue naikin yang pertama itu namanya Sentram. Ada juga yang tram yang lebih unik lagi namanya Beer Tram. Jadi infonya, Beer Tram ini tuh disebut juga event tram karena dia cuma beroperasi di jam-jam atau waktu-waktu atau event tertentu. Noh, lihat. Beer Tram ini tuh interiornya unik banget, kayak kafe berjalan dengan sentuhan interior yang rasanya tuh hangat. Bener-bener pengalaman unik loh. Gue berasa lagi masuk ke era-era zaman dahulu gitu. Ada lagi yang namanya Port Tram. Ini tuh tram barunya Toyama dengan gaya futuristik. Gue juga sempat nyobain tram ini, tapi gue nggak videoin interiornya karena dalamnya tuh penuh orang. Sampailah gue di stasiun Toyama. Malam ini gue mau naik kereta ke Hakuba. Karena masih ada waktu, jadi gue mau mencari sushi dulu di Toyama. Toyama tuh terkenal loh akan biota lautnya yang segar-segar. Di stasiun Toyama ini tuh berasa kayak di mall, melengkap banget dari mulai makanan sampai souvenir tuh semuanya ada. Gue cobain sushi di Sushi Tama, dan gila, rasanya tuh enak banget. Gue gak pernah makan sushi seenak itu. Total pengeluaran gue di Tateyama dan Toyama adalah segini. Berakhirlah perjalanan gue di Toyama dan berlanjut ke Hakuba. Terima kasih yang udah menonton, see you!